Kesempatan kedua. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 341-345 pertarungan. Tirsha Chen, mata Sania Dingeli menyipit, memperlihatkan tampilan yang rumit dan berbahaya. Sania Dingeli adalah orang yang tidak suka menimbulkan masalah, tetapi selalu ada orang yang berinisiatif mencari masalah dengannya. Tirsha Chen masih belum menunjukkan tanda-tanda penyesalan atas masalah ini. Apakah dia pikir dia tidak perlu memikul tanggung jawab apapun hanya karena dia tidak ketahuan? Segera, itu adalah hari festival musik yang diadakan di stadion terdekat. Sudah ada beberapa papan nama dan poster raksasa di lokasi, dengan balon dan pita menghiasi bagian tengah venue. Panggungnya tergolong kecil karena hanya festival musik kecil yang diadakan oleh grup festival. Di belakang panggung melingkar, layar LCD sedang memutar video promosi grup festival. Ada 2 meja panjang di kedua sisi panggung dengan segala jenis makanan dan minuman untuk diambil oleh para peserta pelatihan. Wah, suasananya bagus sekali. Jika seseorang tidak menimbulkan masalah, menurutku variety show ini akan sempurna. Zara Xavier mencicipi sepotong kue dan berkata dengan emosional. Sania Dingeli berdiri di samping Zara Xavier. Hari ini ia mengenakan gaun panjang dengan warna senada, membuatnya tampil eksotis. Begitu dia tiba, banyak peserta pelatihan memandang Sania Dingeli dengan takjub. Segera, pembawa acara naik ke panggung, mengambil mikrofon, dan mengumumkan dimulainya festival musik secara resmi. Setelah itu, beberapa band ternama naik ke panggung untuk tampil. Sebagai pelatih, Yander Su naik ke panggung untuk menyanyikan sebuah lagu. Segera setelah itu, Tirsha Chen, dengan berpakaian sangat mempesona, naik ke atas panggung. Kali ini, Tirsha Chen sudah bersiap dengan baik. Tidak ada kesalahan dalam kedua lagu tersebut. Dia bernyanyi dan menari di atas panggung, berinteraksi dengan kamera seolah festival musik ini adalah konser kecilnya. Setelah Tirsha Chen selesai bernyanyi, dia membungkuk kepada penonton sambil tersenyum. Tidak ada kepanikan atau kegelisahan di wajahnya. Setelah turun dari panggung, Tirsha Chen bertanya kepada asistennya dengan terengah-engah, bagaimana nyanyianku? Ini seperti pemutar CD yang memutarnya secara langsung. Itu sempurna. Tentu saja, asistennya tidak berani menunjukkan kekurangan dalam penampilan Tirsha Chen. Setelah banyak pujian, Tirsha Chen memang senang. Dia mendengus, tentu saja, saya seorang profesional. Lihatlah Sania Dingeli itu, dia bahkan tidak berani tampil live. Aku khawatir dia bersalah. Tirsha Chen meminta asistennya untuk membawakannya gaun lain yang telah dia siapkan. Ia telah menyiapkan 3 set pakaian untuk menjadi pusat perhatian di hari festival musik ini. Dia bahkan mungkin akan memindahkan lemarinya jika situasinya memungkinkan. Setelah asistennya pergi, Tirsha Chen hendak pergi ke ruang tunggu untuk duduk sebentar. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di depan matanya. Kemudian, lengannya dicengkeram oleh seseorang, dan dia diseret ke sisi tangga. Sebelum Tirsha Chen sempat mengutuk, dia melihat Sania Dingeli dengan senyum dingin di wajahnya. Dia bertanya, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa saya bersalah? Kamu menguping pembicaraan kita, kata Tirsha Chen dengan marah dan kaget. Pada saat yang sama, dia melihat ke pintu keluar dan bersiap untuk pergi. Tatapan Sania Dingeli membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Aku sudah menunggumu di sini selama ini. Hanya saja instruktur Tirsha Chen terlalu bangga dan tidak memperhatikan saya. Tapi saya bingung. Kalau pelakunya tidak merasa bersalah, kenapa dia bilang saya korbannya bersalah? Sania Dingeli perlahan mendekati Tirsha Chen, suaranya sedingin es. Apa yang kamu katakan? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tirsha Chen sedikit bingung dan meraung, apa, kamu menyalahkanku karena hampir di... Saya tidak berada di lokasi kejadian, bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan bahwa saya yang melakukannya? Sebelum Sania Dingeli dapat mengatakan apa itu, Tirsha Chen sudah mengungkitnya. Sania Dingeli mencibir, Tirsha Chen, aku bahkan belum mengatakan apapun, dan kamu sudah sangat cemas. Aku terlalu malas untuk menyia-nyiakan nafasku padamu. Lagi pula aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Tirsha Chen mengangkat kakinya dan berjalan ke pintu keluar tangga, bersiap untuk meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Tiba-tiba,
Sebuah tangan menjambak rambut Tirsha Chen dan menyeretnya ke belakang. Tirsha Chen berteriak, tapi dia dibawa ke puncak tangga oleh Sania Dingley. Tubuh Tirsha Chen melayang di udara, dan dia merasa seperti akan jatuh dari tangga pada detik berikutnya. Dia sangat ketakutan hingga dia berteriak, "Sania Dingley, apa yang kamu lakukan? Aku adalah seorang guru, beraninya kamu menyentuhku. Kamu berani memukulku. Aku hanya melakukan apa yang telah kamu lakukan padaku. Kamu tidak tahan lagi." Suara Sania Dingley bergema di tangga yang kosong seolah-olah ada hantu yang merangkak keluar dari neraka untuk mengambil nyawanya. Tirsha Chen sangat ketakutan hingga air matanya hampir jatuh. "Saya akui saya melakukannya, tapi saya terpaksa." Saat ini, Tirsha Chen tahu bahwa menyangkal hal itu tidak ada gunanya, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan tanggung jawab itu. Bab 342. Nyonya Lin dipaksa. Apa maksudnya ini? Melihat Sania Dingley masih belum melepaskannya, Tirsha Chen panik. "Jika kamu tidak berhenti, aku akan meminta bantuan. Saya akan memberitahu semua orang bahwa Anda menindas saya." Mendengar kata-kata Tirsha Chen, Sania Dingley tertawa, "Tentu, silakan katakan. Berkat kalian, netizen kini tahu bahwa saya telah dilecehkan secara seksual. Di mata semua orang, akulah korban yang paling menyedihkan. Anda bisa mengatakan saya menindas Anda, lihat apakah ada yang akan mempercayai omong kosongmu." Di internet, Sania Dingley kini menjadi korban yang disimpati semua orang. Sekarang Tirsha Chen mengatakan bahwa Sania Dingley menindasnya. Para netizen tidak akan mempercayai kata-kata Tirsha Chen, karena telah mengambil pelajaran dari kejadian sebelumnya. Tirsha Chen tidak menyangka bahwa mengancam Sania Dingley tidak akan ada gunanya. Dia tiba-tiba merasa bersalah. Dia takut Sania Dingley akan membalas dendam padanya. Tirsha Chen juga memikirkan kemungkinan lain, mungkinkah Wang Xi memperkosa Sania Dingley. Sania Dingley belum melaporkan hal ini kepada polisi, mungkin karena dia takut jika masalah ini meledak, semua orang akan tahu bahwa dia telah tidur dengan Wang Xi, jadi dia memilih untuk tidak menonjolkan diri. Jika Sania Dingley dipaksa berhubungan S3 kilodetik dengan Wang Xi, maka Sania Dingley pasti sangat membencinya. Jika dia menjadi gila, dia mungkin melakukan apa saja. Tirsha Chen gugup dan takut. Setelah ragu-ragu, dia berkata, "Kamu hanya bisa menyalahkan kesialanmu. Siapa yang memintamu memprovokasi seseorang yang tidak seharusnya?" Ini adalah kedua kalinya Tirsha Chen menyebut pihak ketiga. Sania Dingley mengerutkan kening dan mengencangkan jarinya. Tirsha Chen tiba-tiba berteriak ketakutan. "Siapa orang yang kamu bicarakan itu? Katakan padaku, dan aku akan melepaskanmu. Jika tidak, jangan lupa, aku masih punya sesuatu untukmu. Dan jika saya ingin melawan Anda, saya dapat menjamin bahwa bahkan dengan perlindungan Tuan Wang, saya masih dapat menghancurkan reputasi Anda." Nada suara Sania Dingley sangat tenang, tapi Tirsha Chen bisa mendengar kekejamannya yang mutlak. Dia tahu bahwa Sania Dingley bukanlah orang yang suka bercanda. Tirsha Chen ragu-ragu selama beberapa detik dengan tatapan bingung di matanya. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan berkata, "Saya tidak terlalu yakin dengan identitas pihak lain. Tuan Wang lah yang meminta saya melakukan ini pada menit-menit terakhir. Namun, dia pernah mabuk dan menyebut Nyonya Lin. Saya pikir itu ada hubungannya dengan orang ini." Nyonya Lin. Hati Sania Dingley diselimuti awan kecurigaan. Dia tidak sepenuhnya mempercayai kata-kata Tirsha Chen untuk saat ini, tapi dia ingat informasi yang diungkapkan Tirsha Chen. Apakah Tirsha Chen mengatakan yang sebenarnya atau tidak, dia masih harus mencari tahu secara perlahan. Sania Dingley perlahan melepaskan Tirsha Chen. Tubuh Tirsha Chen tiba-tiba kehilangan dukungan dan hampir terjatuh. Dia meraih pegangan tangga dalam keadaan menyesal dan memandang Sania Dingley dengan panik dan ketakutan. Sania Dingley menatapnya dengan dingin. "Ini peringatan terakhirku padamu. Tolong jangan macam-macam denganku di masa depan. Lain kali, saya khawatir Anda bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan." Tirsha Chen mengertakkan gigi. Dia tidak mau tetapi pada akhirnya tidak berani mengatakan apapun dan pergi dalam diam. Melihat Tirsha Chen pergi, Zara Xavier, yang berdiri di depan pintu tangga mengawasi Sania Dingley, berjalan ke sisi Sania Dingley dan berbisik, "Saudari Sania, apakah kita akan membiarkannya pergi begitu saja?" Memang benar, dibandingkan dengan apa yang dialami Sania Dingley, harga yang dibayar Tirsha Chen masih jauh dari cukup.
Lalu apa lagi yang bisa kulakukan? Sania Dingley berkata perlahan. Apakah kamu ingin aku melakukan hal yang sama padanya dan menjebaknya? Saya tidak bisa melakukan hal semacam itu. Selain itu, Tirsha Chen takut padaku sekarang karena aku masih menyimpan sesuatu padanya. Jika saya mendorongnya terlalu keras, dia mungkin akan melakukan sesuatu yang gila, dan itu akan berdampak buruk bagi saya. Bagi Sania Dingley, itu sudah cukup membuat Tirsha Chen tidak berani melawannya di masa depan. Tirsha Chen adalah orang yang ekstrim, dan jika dia memaksa orang seperti ini ke jalan buntu, dia hanya akan bangkit kembali, dan pada saat itu, dia akan berada dalam masalah besar. Zara Xavier mengangguk mengerti. Lagi pula, Sania Dingley memikirkan sesuatu dan melihat ke kejauhan, bukankah dia bilang dia akan membantuku? Saya ingin melihat apa yang akan dia lakukan. Episode kedua Come Idol Creation segera dirilis. Episode ini adalah versi ruang pelatihan. Kontennya terutama menyajikan adegan pelatihan peserta di bawah bimbingan instruktur. Tidak ada panggung yang luar biasa untuk episode ini, yang ada hanyalah kehidupan praktis di ruang pelatihan. Meskipun episode ini tidak seindah dan semenarik episode pertama, penonton dapat menyaksikan proses pelatihan para peserta pelatihan dan merasakan kepribadian serta kualitas unik setiap peserta pelatihan. Penonton dapat menemani para trainee yang mereka sukai untuk perlahan-lahan berkembang dan memperoleh semacam kebahagiaan, kultivasi. Popularitas variety show selalu tinggi. Episode terbaru The Show baru saja dirilis, dan penonton online telah mencapai 26 juta. Bab 343. Episode kedua. Sania Dingley juga memperhatikan episode pertunjukan ini. Saat dia menonton pertunjukan tersebut, dia menganalisis pandangan penonton terkini tentang pertunjukan tersebut dan berbagai peserta pelatihan melalui komentar-komentar penting. Menurut komentarnya, para trainee yang sudah populer ini masih menarik banyak perhatian. Beberapa pendatang baru dengan ketampanan dan kemampuan mendapatkan banyak penggemar dengan cepat dan menjadi kuda hitam pertunjukan. Beberapa peserta pelatihan yang memiliki penampilan rata-rata namun bekerja sangat keras juga mendapat pengakuan dari penonton. Tentu saja, popularitas beberapa trainee meledak karena keanehan mereka, dan perwakilan dari trainee jenis ini adalah Wang Lei. Wang Lei hanyalah seorang pekerja biasa yang ditendang ke atas panggung oleh sebuah perusahaan hiburan pada menit-menit terakhir. Penampilan pasifnya di ruang pelatihan sangat kontras dengan peserta pelatihan lainnya. Awalnya, semua orang mengira peserta pelatihan seperti itu akan tersingkir pada putaran pertama pemungutan suara penonton. Namun, mereka tidak menyangka bahwa dalam komentar singkat episode ini, frekuensi diskusi tentang Wang Lei telah melebihi 90% peserta pelatihan. Penonton mengungkapkan, Wang Lei sangat mirip dengan saya di tempat kerja. Dia bisa dibilang adalah versi traineeku. Itu sangat lucu. Saya tahu dia ingin pulang kerja. Saya kira dia yang paling bahagia dari semua kontestan yang tersingkir di babak pertama. Tidak, aku tidak akan membiarkan Wang Lei tersingkir. Saya senang melihatnya dipaksa bekerja seperti ini. Saya sudah menjadi penggemar Wang Lei, jadi saya akan meminta teman saya untuk memilih Wang Lei. Saya akan bekerja keras untuk memilih Anda agar bisa mencapai episode terakhir. Apakah Anda ingin pulang kerja? Itu tidak mungkin. Kamu terlalu hina. Anda sedang kehujanan, jadi ingin mengambil payung orang lain. Namun, saya juga ingin melihat ekspresi Wang Lei ketika dia mengetahui bahwa dia belum tersingkir. Saya tidak akan mengatakannya lagi, saya akan memilih sekarang. Sania Dingley tidak menyangka netizen begitu tertarik pada kontestan yang depresi dan suram seperti Wang Lei. Dia membalik-balik peringkat pemungutan suara waktu nyata dan menemukan bahwa Wang Lei saat ini berada di peringkat ke-31. Meskipun peringkat ini tidak terlalu tinggi, bagi orang biasa yang tidak memiliki basis penggemar dan tidak memiliki pengalaman akting, ini bisa dikatakan luar biasa. Sania Dingley tertawa tak berdaya. Ia pun sedikit tersentuh dengan mentalitas perang penonton. Dia tiba-tiba merasa sedikit penasaran, jika Wang Lei, yang dengan senang hati bersiap untuk tersingkir, melihat peringkatnya, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dia miliki. Selain Wang Lei, trainee lain yang popularitasnya meningkat pesat di episode pertama adalah Mysterious X. Hanya dalam satu malam, Mysterious X telah menjadi salah satu dari 3 teratas di papan peringkat dengan ketampanannya yang tidak perlu dipertanyakan lagi dan penampilan S yang serba bisa.
Saat statistik di papan peringkat berubah secara real-time, peringkat peserta pelatihan lainnya terus berfluktuasi, namun Misterius X tetap berada di posisi 3 teratas. Kecepatan pemungutan suara sangat stabil dan semakin cepat. Ya Tuhan, aku merasa X Misterius ini akan menjadi topik terhangat di variety show ini. Saudari Sania, jika dia artis dari perusahaan kita, bukankah kita akan kaya? Nada suara Zara Xavier bersemangat, dan matanya berkilau karena keserakahan seorang penggerutu uang. Dia hanyalah pohon uang yang berjalan. Sania Dingley berpikir, saya khawatir saya harus mengecewakan Anda. Bahkan jika saya menandatangani Wenxiu, saya tidak akan menandatangani Mysterious X. Di saat yang sama, Hudson Yin juga sangat bersemangat. Dia melihat daftar data, dan mulutnya membentuk huruf O. Elder Sword, mengapa kamu ingin memulai bisnis? Anda seharusnya bergabung dengan industri hiburan lebih awal. Dengan kualitasmu, kamu adalah idola alami. Ini semua salahku karena tidak menemukan potensimu lebih awal. Jangan khawatir, kamu tidak akan dikuburkan di sini bersamaku. Saya akan melatih Anda untuk menjadi superstar di industri hiburan. Hudson Yin memandang Henry Sword dengan matanya yang cerah. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat seolah-olah pria di depannya bukan lagi manusia melainkan gunung emas yang besar. Henry Sword hanya melihat daftar data dengan acuh tak acuh. Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Kemudian dia menoleh untuk melihat Hudson Yin seolah-olah dia sedang melihat makhluk aneh seolah-olah dia meremehkan kurangnya pengetahuan Hudson Yin. Apa yang membuat Anda terkejut? Selama Henry Sword berusaha sekuat tenaga untuk melakukan sesuatu, tidak ada kemungkinan gagal. Tidak dibutuhkan. Aku tidak tertarik pada uang, dan aku bahkan kurang tertarik padamu. Henry Sword dengan tegas menghancurkan gambaran indah masa depan Hudson Yin. Hudson Yin merasa sangat bersalah. Dia memandang Henry Sword dengan kepahitan yang tersembunyi dan berkata dengan masam, benar, kamu hanya tertarik pada seseorang, bahkan jika dia tidak tahu siapa kamu. Bab 344. Skor berbahaya. Henry Sword menatap Hudson Yin dengan dingin, dan Hudson Yin tiba-tiba merasakan hawa dingin menyebar ke hatinya. Dia hampir lupa bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memprovokasi Henry Sword. Jika ada, Hudson Yin berharap ada yang bisa mengenalkannya padanya. Maksudku, kenapa kamu belum memberitahukan identitas aslimu padanya? Bukankah itu akan mempengaruhi kemajuanmu? Hudson Yin berusaha mempercantik sikap arogannya. Namun, Hudson Yin memang sedikit curiga. Sebelumnya, saat Sania Dingley menanyakan hubungannya dengan Henry Sword sepertinya enggan membeberkan identitasnya. Mendengar pertanyaan Hudson Yin, Henry Sword memikirkan sebuah jawaban di benaknya. Namun, dia tidak berencana memberitahu Hudson Yin jawabannya karena itu akan membuatnya malu. Sania Dingley sepertinya tidak peduli sama sekali dengan identitasnya. Mungkin Sania Dingley sudah menduga bahwa dia bukan orang biasa, tapi dia tidak memiliki rasa ingin tahu yang tidak perlu tentangnya. Sebaliknya, dia mencoba menarik garis yang jelas di antara mereka. Di masa lalu, meskipun Henry Sword tidak pernah membuktikan pesonanya dalam cinta, dia selalu menduduki posisi tinggi dalam komunikasi antar manusia. Dia tidak pernah mengalami penolakan dan pengucilan oleh orang lain. Untuk pertama kalinya, dia bertanya-tanya apakah dia tidak cukup menarik bagi lawan jenis. Mungkin Sania Dingley tidak akan memiliki perasaan unik terhadap pria seperti dia. Mungkin malam itu di tempat Sania Dingley tidak ada arti lain. Henry Sword menggigit bibirnya, jari telunjuknya mengusap kancing di lengan kirinya. Banyak pikiran tidak pasti terlintas di benaknya, dan di akhir pertanyaan yang tidak dapat dia pahami, dia perlahan-lahan mengingat mata Sania Dingley yang mengelak ketika dia menatapnya. Setelah episode kedua ditayangkan, banyak postingan muncul di internet. Mereka menganalisis kekuatan tim kelima pelatih dan memperkirakan tim mana yang akan meraih gelar tim terkuat. Sania Dingley juga telah melihat beberapa postingan, dan masih banyak orang yang membandingkan timnya dengan tim Tirsha Chen. Akun pemasaran ini, yang sangat ingin melihat dunia dalam kekacauan, tahu bagaimana menciptakan kontradiksi dan membiarkan netizen berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yolanda Lee bukan seorang selebriti, jadi dia tidak memiliki popularitas. Yander Su dan Simen Chen hanya terkenal di industri musik. Keduanya biasanya fokus pada musik mereka dan jarang muncul di daftar pencarian hiburan populer. Tidak ada konflik di antara keduanya. Sania Dingley dan Tirsha Chen keduanya adalah bintang wanita terkenal di industri hiburan dan sering masuk dalam daftar pencarian hiburan terpopuler.
Membandingkan keduanya sudah cukup membuat penonton ingin membahasnya meski tidak ada berita terkini. Tepat ketika jumlah pendukung kedua tim sama, tiba-tiba ada rumor kecil. Tirsha Chen dengan jahat memberikan nilai selama evaluasi pertama dan menurunkan skor anggota tim pertempuran Sania Dingley. Tabel skor resminya diduga bocor. Saat berita ini dirilis, menarik perhatian banyak netizen. Selama netizen menonton variety show ini, mereka semua membahas keaslian gosip tersebut. Tangkapan layar tabel skor dirilis, yang konon diberikan oleh mentor internal resmi. Setelah dianalisa oleh netizen, kemungkinan besar tangkapan layar ini benar. Untuk sementara waktu, rating jahat Tirsha Chen menjadi topik terhangat di variety show. Tirsha Chen selalu bermimpi menjadi sepopuler Sania Dingley. Sekarang, popularitasnya akhirnya tiba, tapi dengan cara yang memalukan. Perusahaan Tirsha Chen segera mengeluarkan pernyataan publik, menyatakan bahwa rumor tersebut tidak benar dan Tirsha Chen tidak melakukan hal seperti itu. Netizen tentu saja tidak percaya dan mulai memperdebatkan pernyataan tersebut. Para penggemar peserta pelatihan lainnya menyatakan dengan marah, Tirsha Chen dengan jahat telah memberi mereka nilai rendah. Meski tidak mempengaruhi skor idolanya, hal ini berarti ada ketidakadilan dalam pertunjukan tersebut. Jika mereka tidak peduli dengan kedengkian Tirsha Chen kali ini, apa yang akan mereka lakukan jika pelatih lain dengan jahat memberikan skor mereka di lain waktu? Penggemar Tirsha Chen selama ini menyangkalnya. Alasan mereka adalah situs resminya belum mengonfirmasi tangkapan layar sebenarnya. Seseorang pasti telah menyebarkan rumor jahat di belakang Tirsha Chen. Bisa jadi mentor wanita yang bersaing dengan Tirsha Chen. Beberapa netizen awam melihat bahwa penggemar Tirsha Chen masih ingin menyeret Sania Dingley ke dalam situasi seperti ini, dan kesan mereka terhadap penggemar Tirsha Chen sangat buruk. Sejak pertunjukan dimulai, saya belum pernah melihat Sania Dingley berinisiatif menimbulkan masalah bagi Tirsha Chen. Namun, Tirsha Chen telah mengisyaratkan berita negatif tentang Sania Dingley di bagian komentar Weibo-nya. Tirsha Chen tidak peduli dengan penggemarnya dan selalu membiarkan mereka menyerang dan menghina Sania Dingley. Saya bukan penggemar keduanya, tapi dari kelihatannya, sudah jelas siapa yang karakternya paling buruk. Bab 345. Merebut peran. Melihat opini publik online pada dasarnya menguntungkan Sania Dingley, Zara Xavier sangat gembira dan berkata kepada Sania Dingley, "Saudari Sania, lihat, Tirsha Chen dan penggemarnya mencoba mencemarkan nama baikmu sepanjang hari, tapi pada akhirnya, penonton biasa mulai bersimpati padamu. Penontonnya bukanlah anak-anak, mereka dapat menganalisis dan menilai. Mungkin sekali atau dua kali, mereka mungkin tertipu oleh kata-kata palsu, tetapi setelah begitu banyak opini publik, mereka akan dapat melihat masalahnya dengan Tirsha Chen dan para penggemarnya." Sania Dingley tersenyum dengan tenang. Dia bahkan tidak berpartisipasi kali ini, tetapi semua netizen berdiri di sisinya. Dia terkejut dan juga merasa tersanjung. Ketika dia memikirkannya seperti ini, fitnah Tirsha Chen sebelumnya telah membantunya membangun popularitas di hati orang-orang biasa. Banyak netizen awam yang juga salah paham dengan Sania Dingley sebelumnya. Setelah kesalahpahaman terselesaikan, banyak yang merasa bersalah karena menghina dan mempertanyakan Sania Dingley. Meskipun orang-orang ini tidak langsung menjadi penggemar Sania Dingley, rasa bersalah ini akan membuat mereka mempertimbangkan untuk memihak Sania Dingley dalam opini publik di masa depan. Kita lihat saja apa yang dikatakan para pejabat selanjutnya. Mereka harus memberikan tanggapan terhadap masalah ini, atau itu akan mempengaruhi pertunjukan, kata Zara Xavier. Bagaimanapun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Sania Dingley, dan orang yang seharusnya khawatir bukanlah Sania Dingley. Zara Xavier tidak menyebutkannya lagi, tapi dia memikirkan sesuatu dan berbisik kepada Sania Dingley. "Ngomong-ngomong, saudari Sania, ku dengar yang lu pergi keluar untuk meminjam gaun tanpa sepengetahuan perusahaan." Kedua pihak sepertinya bertengkar serius ketika perusahaan mengetahuinya. Yang lu tidak merilis karya baru selama ini. Meski sempat berkonflik dengan perusahaan, netizen hanya membahasnya dalam lingkaran kecil selama 2 hari. Tak lama kemudian, tidak ada yang memperhatikan masalah ini. Jika bukan karena Zara Xavier selalu memperhatikan berita besar dan kecil di industri hiburan, dia mungkin tidak akan mengetahui hal ini. Perusahaannya memang tidak cukup baik. Sania Dingley memberikan evaluasi sederhana. Keluarga Dingley telah menipu Sania Dingley, tetapi sekarang dia sudah tidak terlibat lagi. Yang Lu, sebaliknya, tidak seberuntung itu.
Dia masih berjuang dengan perusahaan sampahnya. Ya, itu terlalu berlebihan. Saya punya teman yang kebetulan bekerja di perusahaan Yang Lu. Kami membicarakan hal ini, dan dia memberitahu saya bahwa Yang Lu baru-baru ini memiliki peran penting, dan dia mungkin kehilangan peran itu. Apakah seserius itu? Sania Dingeli mengerutkan kening. Bagi Yang Lu, sumber daya yang baik terlalu penting. Di usianya yang sekarang, ia tidak lagi diuntungkan di antara sekelompok gadis muda yang baru saja memasuki industri hiburan. Berbeda dengan bintang wanita seperti Sania Dingeli, yang memiliki karya representatif dan terus menjadi populer, ia bukanlah pesaing yang kuat. Bagi Yang Lu, peran penting yang dicuri darinya adalah peristiwa penting yang dapat memengaruhi kariernya. Ya, sepertinya Yang Lu sendiri yang memperjuangkan peran itu. Perusahaan tidak mempedulikannya selama bertahun-tahun dan bahkan membuat banyak film buruk untuknya. Dia mungkin ingin mencari peluang sendiri, tetapi begitu dia menemukannya, dia digantikan oleh orang lain. Setelah perusahaan mengetahui bahwa Yang Lu secara pribadi meminjam gaun dari orang lain, mereka juga mengetahui bahwa Yang Lu akan menggunakan waktu setengah tahun untuk mempersiapkan pertunjukan baru. Bagi mereka, nilai terpenting Yang Lu saat ini adalah membuat lebih banyak film komersial dan drama TV serta mendapatkan lebih banyak dukungan iklan. Jika mereka membiarkan Yang Lu menghabiskan setengah tahun untuk syuting acara baru, perusahaan akan kehilangan banyak uang. Namun, setelah perusahaan mengetahui tentang film tersebut, mereka merasa itu lumayan. Jika box office dan reputasinya bagus setelah dirilis, peran Yang Lu mungkin juga menjadi populer. Namun, dari sudut pandang perusahaan, Yang Lu, yang meminjam gaun itu secara pribadi, mulai menantang otoritas perusahaan. Mereka tidak siap membiarkan Yang Lu memfilmkan film ini. Pada akhirnya, sebelum syuting dimulai, perusahaan menemukan aktris baru yang juga menempuh jalur seksi dan cantik yang sama di perusahaan. Dia berdiskusi dengan tim direktur di belakang Yang Lu untuk melihat apakah mereka dapat mengubahnya. Mereka mengatakan bahwa jadwal Yang Lu untuk paruh kedua tahun ini sangat padat, dan dia tidak dapat meluangkan banyak waktu untuk mempersiapkan film ini, dan pendatang baru ini tidak akan mengalami masalah ini. Perusahaan juga mengetahui bahwa drama baru akan mulai syuting. Akan merepotkan bagi tim sutradara untuk mengikuti audisi untuk peran yang cocok saat ini secara perlahan. Selain itu, pendatang barunya juga sangat mumpuni. Meskipun kemampuan aktingnya tidak sebaik Yang Lu, dia memiliki penampilan dan temperamen yang baik. Setelah beberapa diskusi, kedua belah pihak sepakat. Yang Lu digantikan begitu saja.